Begitu besarnya kepercayaan Khadijah kepada Muhammad, beliau bahkan menyerahkan barang dagangan yang sebelumnya tidak pernah dititipkan ke pedagang lain. Singkat cerita, Nabi pun berangkat dari Mekah menuju Syam untuk menjalankan bisnis Khadijah. Dalam perjalanan itu, beliau ditemani oleh seorang pemuda bernama Maisarah, seorang pelayan setia milik Khadijah yang ditugaskan untuk mendampingi dan mengawasi perjalanan dagang tersebut. Maisarah, yang diperintahkan Khadijah untuk menemani Nabi dalam perjalanan, menyaksikan langsung bagaimana kejujuran dan akhlak luar biasa yang dimiliki beliau. Begitu sampai di Syam, Nabi langsung menarik perhatian banyak orang dengan sikapnya yang santun dan penuh integritas. Para pedagang dan pelanggan pun merasa nyaman bertransaksi dengannya, hingga dagangannya laris manis. Setelah semua urusan dagang selesai, Nabi pun kembali ke Mekah. Saat tiba di sana, Khadijah dibuat takjub. Keuntungan yang diperoleh dari perjalanan dagang kali ini luar biasa besar, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mitra-mitra dagangnya yang lain. Karena rasa penasarannya semakin besar, Khadijah pun bertanya kepada Maisarah tentang Muhammad. Maisarah pun menjawab, "Wahai majikanku, belum pernah aku bertemu seseorang seperti Muhammad. Beliau adalah pria paling baik dan paling lembut yang pernah aku kenal. Akhlaknya luar biasa. Dalam perjalanan beliau selalu peduli dengan orang lain, tidak pernah egois. Dalam berdagang pun sangat jujur, tidak pernah menutupi kekurangan barang yang dijualnya. Bahkan, beliau memperlakukan aku dengan sangat baik, berbeda dengan kebanyakan orang yang sering berlaku kasar terhadap budak. Dan ada satu hal yang benar-benar membuatku takjub, tuanku. Saat kami berjalan di tengah panasnya gurun, aku melihat ada awan yang terus mengikuti kami, seolah-olah melindungi beliau dari terik matahari." Setelah mendengar cerita dari Maisarah tentang kejujuran dan akhlak mulia Muhammad, hati Khadijah mulai terpikat. Rasa kagumnya semakin tumbuh, hingga tanpa disadari, benih cinta pun muncul di hatinya. Namun, sebagai wanita yang pemalu, Khadijah tidak mungkin langsung mengungkapkan perasaannya kepada Muhammad. Karena itu, ia curhat kepada sahabat dekatnya, yaitu Nafisah binti Munya. Mengetahui isi hati Khadijah, Nafisah pun tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, biarkan aku yang berbicara dengan Muhammad." Tanpa menunda waktu, Nafisah segera menemui Rasulullah. Saat itu Rasulullah masih tinggal bersama pamannya, Abu Thalib. Dan kebetulan, Abu Thalib juga ada di tempat saat Nafisah datang dan ikut mendengar percakapan mereka. Dengan lembut, Nafisah bertanya, "Wahai Muhammad, mengapa engkau belum menikah?" Nabi pun menjawab dengan rendah hati, "Aku belum memiliki cukup bekal untuk itu, wahai Nafisah." Mendengar jawaban itu, Nafisah tersenyum dan berkata, "Lalu bagaimana jika ada seorang wanita yang memiliki segalanya? Kecantikan, keturunan terhormat, kekayaan, kecerdasan, dan kedudukan yang tinggi. Tidakkah engkau tertarik?" Mendengar ucapan Nafisah, Rasulullah sempat terdiam sejenak. Lalu dengan penasaran beliau bertanya, "Siapa yang kau maksud, wahai Nafisah?" Nafisah tersenyum dan menjawab, "Khadijah binti Khuwailid, dialah wanita itu." Nabi terkejut dan berkata, "Khadijah? Bagaimana mungkin? Dia telah menolak banyak pria terhormat di kota ini." Namun, Nafisah dengan penuh keyakinan menimpali, "Itu urusan saya. Yang penting, apakah engkau setuju?" Melihat kesungguhan Nafisah, Rasulullah pun mengangguk dan menerima usulan tersebut. Dengan penuh semangat, Nafisah segera kembali menemui Khadijah dan berkata, "Khadijah, semuanya beres. Muhammad setuju." Mendengar kabar itu, hati Khadijah dipenuhi kebahagiaan. Dengan senyum penuh makna ia berkata, "Kalau begitu, jangan ditunda lagi, sahabatku." Nafisah pun kembali menemui Rasulullah dan berkata dengan penuh semangat, "Wahai Muhammad, semuanya sudah beres. Khadijah telah setuju." Mendengar hal itu, Rasulullah pun bertanya, "Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Dengan yakin, Nafisah menjawab,
datanglah ke rumah Khadijah bersama paman-pamanmu." Tak lama setelah itu, Rasulullah pergi ke rumah Khadijah bersama para pamannya. Di sana mereka disambut oleh ayah Khadijah, Khuwailid bin Asad, serta sepupunya, Waraqah bin Naufal. Dalam pertemuan tersebut, Abu Thalib, paman Nabi, berbicara mewakili keluarga Rasulullah. Ia berkata, "Muhammad memang bukan orang kaya, tetapi kemuliaan dan kehormatannya tidak perlu diragukan." Mendengar hal itu, keluarga Khadijah menegaskan bahwa mereka tidak memandang harta sebagai hal utama. Bagi mereka, akhlak dan kepribadian Muhammad jauh lebih berharga. Keluarga Khadijah menerima lamaran Nabi Muhammad dengan penuh kebahagiaan. Mereka sudah lama mengagumi akhlak mulia beliau. Akhirnya, lamaran itu diterima, dan tak lama kemudian, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah. Pernikahan ini terjadi sekitar 2 bulan setelah kepulangan Nabi dari Syam. Acara pernikahan berlangsung meriah, dihadiri oleh Bani Hashim dan para pemuka dari Bani Muthar. Lalu, berapa sih mahar yang diberikan Nabi kepada Khadijah? Nabi memberikan mahar berupa 20 ekor unta besar, jumlah yang cukup berharga pada masa itu.